kadang bosen, makanya kalau misalnya bosen ya Allah pengen nikah aja gitu. Oh, pengen dinafkahin guys. Apabila tak bersamamu, ku pasti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bah Entertainment dengan saya Barep Muji Pangestu. Dengan kak siapa tadi? Jisoo. Aduh, serius ya namanya apa? Hah? Jisoo. Iya, Jisoo Blackpink, Bang. Anjir. Besti. Apa sih namanya? Korea apa? Iya, aku biasanya Jisoo. Baru kemarin Kalau seneng Korea apa namanya? Fans Korea apa? apa? Kalau yang seneng-seneng sama Korea apa namanya? Julukannya apa? Apa nih? Kalau anime kan Wibu ya. Lupa ya. Iya, lupa. Aku juga nggak tahu. Baru kemarin soalnya ngefansnya sama Jisoo. Kak Jisoo yang bener serius namanya kak siapa? Desti Anyong. Oh, Kak Desti Anyong. Oke, siap. Asli mana kak? Asalnya rumahnya di mana? Aslinya aku Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Nah di sini ngerantau. Di sini kerja. Kerja kerjain. Enggak, iya dikerjain deh. Enggak serius kerja di Iya mana? lagi kerja, maksudnya kerja di sini di Tangerang kerja. Di mana? Di sini. Emang boleh sebutin? Ya nggak apa-apa. Kerja di mana? Ada salah satu perusahaan ini. Apa namanya? Di PT gitu. Enggak PT sih. Koperasi lah. Operasi apa tuh? Koperasi. Oh, koperasi. Oh, kasir. Oh, kayak simpan pinjam Iya. KSP gitu. Di lapangan apa di kantornya? Aku di kantornya. Ini kan libur. Hari Nggak- Minggu nggak mudik? Kan? Enggak. Nggak pernah mudik. Habis ada acara juga tadi di kantor. Oh, meet and greet apa gimana? Enggak juga sih. Catering. Enggak nih. Kakak sering juga nongkrong di sini di modelan Enggak, gitu. aku baru sekali ini, makanya pas baru kenapa ya? Maksudnya baru sekali nongkrong di sini, tadi ada orang juga ke sini nyamperin. Terus si kakaknya, Pertama nyamperin buat apa? ada juga sih temen tadi Oh, nyamperin. teman yang udah kenal. Kalau gue kan belum Cuman kenal. jarang ketemu gitu. Emang- Tadi kok tumben ada di sini katanya gitu. Oh, gitu. Alasannya kenapa tuh? Kenapa? Bisa langsung klik, enak kayaknya deh nongkrong di sini. Berarti kan kayak butuh refreshing. Aku lagi hampa habis nonton Snowdrop. Habis nonton Korea aku galau, jadi pengen menikmati suasana. Tadinya pengen menyendiri aja gitu kan, nikmatin angin-angin sepoi sore kayak gini. Drakor namanya. Iya, Oh, pengen iya, banget drakor. drakor. Iya, gua tadi ngomong drakor. Emang kalau nonton kayak gitu bisa bener-bener ke bawah gitu suasananya gitu. Kalau aku sih iya, mungkin nggak tahu ya, terlalu menghayati kali ya, baperan orangnya. Tapi kalau menurut gua nih ya, bisa baper gitu kan biasanya karena ada kejadian yang nyata dalam kehidupan. Kebetulan kisahnya tuh pas di film itu. Biasanya seperti itu. Apakah demikian? Ada Apa sih, emang lagi ngerasain kayak gitu? ada sebagian yang Mirip. mirip gitu kan. Terus ada sebagian juga yang ya cuman drama-drama biasa aja sih. Nah, ini kakak masih single. Mm-mm. Masih single. Mm-mm. Tahun berapa? Tahun berapa sih lahirannya? Aku sekarang 28. 28. Masa 28? Iya. Tebakan kakak? Kenapa? Tebakan kakak gua lahiran tahun berapa? Nggak tahu. Berapa? Ya berarti di bawah gua tuh. Kakak tuh di bawah gua. Kalau gua tuh 92, berarti udah 30-an. Mau 31. Iya. Nih Kak, mau nanya. Kalau kakak kan lagi free ya ibaratnya kan. Belum punya suami juga kan. Pacar juga belum. Kalau kakak lagi sedih, kepingin ada orang yang perhatian ke kakak, sedangkan kakak kan free, single parent nih ibaratnya kan. Gimana caranya buat melengkapin itu? Mungkin karena udah terbiasa lama sendiri, jadi kayak biasa aja. Palingnya sesekali kalau misalnya malam kayak hampa gitu ya, Menyendiri. menyendiri aja. Masa? Karena udah biasa, jadi nggak tahu deh. Quality time bener-bener yang bener-bener merasa bisa tenang gitu. Tempat favorit yang seperti apa? Kalau buat diri kakak gitu. Paling ngedatengin tempat-tempat yang kayak gini, pengennya menyendiri, sepi sendiri gitu, nggak. Walaupun malam juga berani gitu Ya sendiri. enggak sih, kan aku bilang kalau misalnya malam lebih baik menyendiri di rumah gitu, di kamar sendiri dengerin musik gitu aja sih. Sampai ketiduran gitu. Ngalir gitu. Terus kayak misal orang kayak kakak nih kalau ngadepin masalah tuh gimana? Biar kita tuh nggak
putus asa buat ngejalanin hidup orang. Semua orang kan pasti hidupnya penuh dengan masalah, ya nggak sih? Kita harus gimana sih ketika kita ada masalah biar kita itu tetap semangat untuk ngejalanin kehidupan sehari-hari gitu. Sedangkan di luar sana tuh banyak teman-teman yang masih lajang, masih muda, banyak yang frustasi ketika ada masalah. Ada nggak tipnya gitu buat ngadepin masalah biar kita tetap spirit Kalau semangat? aku sih positive thinking aja ya, semua manusia maksudnya kan pasti ada masalahnya. Terus ya jalanin aja. Kalau misalnya sekarang lagi ada masalah, lagi sedih, pasti besoknya nanti kita bakalan bahagia. Gitu aja sih mikirnya. Cara nanggapinnya kayak gitu? Apa nikmatin aja gitu? Ya nikmatin aja prosesnya. Jadi kan nggak selamanya kita bakalan sedih terus. Pasti nanti besoknya apa kedepannya suatu hari kemudian pasti kita bakalan bahagia gitu. Cara buat ngalihinnya gimana? Masa ditahan? Sedih, iya, diem kan gimana? Nggak juga sih, paling ya nguatin diri sendiri aja, terus curhatnya sama yang di atas aja. Oh gitu. Soalnya kan kalau curhat sama orang lain ya boleh-boleh aja sih, cuman kan belum tentu memahami kita juga. Bisa gitu. pegang kuncinya juga ya. Malah kadang malah dibocorin ya ke publik ya. Iya emang sih, kita nggak Kecuali bisa. sama yang teman-teman deket aja gitu biasanya sih. Jadi butuh didengerin aja, butuh orang yang Tapi bisa dengerin. punya bener-bener punya bestie yang bener-bener bisa Ada. memposisikan diri. Ada. Rencana planning mau nikah? Aku pengennya sih tahun ini, cuman kan nggak tahu calonnya aja belum ada. Terlalu pala pilih kali. Enggak juga sih. Pasti yang deketin banyak atau. Ya ada, Terus tapi belum ada yang serk aja. emang kriterianya yang seperti apa sih? Duh. Ya kan penasaran gitu kan, kayaknya slow banget gitu buat ngadepin hal perjodohan gitu kan. Cara cewek lah ya, cewek kan kebanyakan kepinginnya dimanja, diperhatiin. Sedangkan posisi kakak kan bebas, nggak ada kekasih, apalagi ngerantau. Apa nggak capek hidup sendirian kan gitu? Capek sih sebenarnya gitu, kadang gitu ngerasa capek, butuh disayang juga ya nggak sih. Cuman ya jalin aja, pasti suatu saat nanti orang itu akan datang gitu, cuman nggak tahu kapan. Terus nggak punya kriteria juga harus kayak gimana, enggak. Yang penting ya sama-sama nyaman aja. Gitu. Ya kan seenggaknya, oh nih yang seperti ini nih, seperti ini, tampang masuk dalam kriteria nggak sih? Wajib. Ya. Iya sih. Hah? Iya. Lebih cowok mapan apa cowok ganteng? Dua-duanya maunya. Susah juga. Ya mestinya kalau pemikiran kakak tuh cowok yang mapan, cowok yang seperti apa sih? Pingin tahu gitu. Apa ya? Kalau aku mau lebihnya sih yang bertanggung jawab sama kita kali ya. Bertanggung jawab sama kita, baik, terus penyayang. Bener-bener cowok yang punya cita-cita dan berniatan untuk membahagiakan lah ya. Gitu. Dan kepingin dibahagiakan juga ya. Kakak udah hidup di Tangerang berapa lama? Udah 5 tahun. Bedanya di tempat kelahiran kakak sama Tangerang tuh apa? Kalau aku kan kampung ya, Rangkas, jadi nggak terlalu ramai kayak gini. Kalau di situ tuh kayak, Maksudnya Rangkas Bitung kan Banten sono kan? Bukannya rame ya? kalau aku lebih kampungnya lagi. Tapi kan ada kota juga kan? Ada. Bedanya apa coba di kotanya Banten sono gitu sama Tangerang? Lebih nyamanan mana? Kalau di sana kan ada orang tua, pasti lebih nyaman lah. Ya kan lingkungan dah, suasana lingkungan, tempat Tapi kalau nongkrong. aku betah di sini. Kenapa alasannya? Karena ada deh. Ada target cowok. Ada, cuman dia nggak bisa digapai. Kenapa emang? Udah punya istri? Astagfirullah. Iya lah. Nggak usah bahas kayak gitu. Iya ya, lah. udah Jangan. enggak. Ya, yang namanya orang menaruh harapan dan kasih sayang ke orang lain, dan kita nggak bisa ngejudge buat terbalaskan kan kayak gitu, ya nggak sih? Katanya yang namanya cinta nggak harus memiliki. Iya betul. Iya kan? Mungkin
kalau toh ditakdirkan kita harus berjodoh sama orang yang nggak kita cintai, tapi orang tersebut bisa membahagiakan kita. Nah, itu yang lagi Nggak aku apa-apa. pikirin. Itu maksudnya pengen nerima orang yang sayang sama kita, tapi kitanya belum bisa buka hati ke orang itu, gimana gitu. Aku juga malah pengen nanya kayak gitu ke orang, bisa nggak gitu jalanin hidup sama orang yang Nggak kita cinta. sayang. Oh, Iya. kalau orang Jawa kan beriting tresno jalanan saka kulino. Apa tuh? Ya nggak sih? Cinta itu akan tumbuh karena terbiasa dalam kesehariannya. Sebenarnya kayak gini, mungkin apa salahnya kakak coba untuk membuka diri, menerima dia, cuman nggak langsung instan udah lu jadi suami gua, enggak. Jalanin dulu, tapi kakak munculin tuh semua kekurangan kakak di hadapan dia. Maksud nggak? Udah apa adanya aja gitu, lakuin, keluarin, munculin. Nanti ke depan kalau seiring jalannya waktu tuh cowok bener-bener semakin tambah sayang, semakin tambah perhatian, tujuannya ikhlas, pingin membahagiakan, nggak mentingin kebahagiaan tuh cowok, udah pilih aja, nggak mungkin salah. Pasti kedepannya kakak akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang yang sempurna. Wah, Itu bener gak sih? Bener nggak? Loh, apa ada bukunya? Kan enggak, ya nggak sih? Jadi kita tuh nggak bisa egois, Kak. Nggak semua yang kita harapin tuh komplit kita dapatkan. Yang menurutnya kita tuh orang, gue cinta sama dia, tapi kan belum tentu juga gue dapat kebahagiaan dari dia, ya nggak sih? Tapi kadang yang nggak terduga, gue nggak ada rasa sama dia, tapi dia bisa ngebahagiain gue. Itulah yang harus kita pilih buat pendamping hidup. Ini maaf nih ya, bukan berarti lagi ngajarin atau gimana. Ya, hidup tuh nggak ada yang sempurna, kan? Kita nggak bisa egois. Yang namanya orang berumah tangga pun pasti ada hal-hal keseharian yang nggak kita sukai. Tapi kan kita harus memaksakan untuk menerima. Kalau toh kita nggak pernah bisa mencoba berdamai dan mengurangi keegoisan kita nggak akan pernah dapetin kelanggengan sebuah hubungan. Apalagi orang kepingin jodoh sampai mati, ya kan? Dan itu nggak mudah, dan itu penuh dengan penderitaan. Yang namanya pernikahan itu penuh dengan penderitaan. Serius, bohong. Orang gue pingin nikah, gue pingin bahagia, nggak mungkin dapat kebahagiaan kalau kayak gitu. Cinta itu berhati-hati, jangan sampai memberikan rasa sakit kepada orang yang kita cintai walaupun kita tersakiti. Waduh, Dalam banget ya. iya nggak sih? Lebih berpengalaman. Enggak, maksudnya kita tuh belajar lah, Kak. Hidup kan nggak bisa egois, ya nggak sih? Kalau kita kepingin bahagia, ya kita berusaha untuk membahagiain orang lain. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain, pasti kita dapat kebahagiaan juga. Kita kepingin orang yang kita cintai jodoh sama kita, kita pingin dapat kebahagiaan dari orang yang kita cinta, kayaknya mustahil nggak ada deh. Ya ikhlas aja gitu. Mungkin lah ya. Coba sih tanya sama orang-orang yang baru nikah, yang udah nikah, pasti nggak mungkin bahagia kehidupannya. Adanya apa? Berkorban. Gitu ya. Ya namanya rumah tangga kan gitu. Namanya kan rumah tangga, ya kan? Berarti kan membangun sebuah pondasi. Nah, membangun rumah tangga kan harus penuh dengan kekuatan. Nah, kekuatan itu ya keikhlasan. Yang namanya kebahagiaan pasti ikhlas, ya kan? Yang namanya ada landasan keikhlasan berarti penderitaan, cuman penderitaan doang. Lu harus ikhlas menderita. Iya kan? Kalau kebahagiaan mah nggak usah disuruh, pasti ikhlas, orang bahagia. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan, gak mungkin dapat kebahagiaan, Kak. Makanya jangan nikah dulu lah, takut. Jangan gitu. Oh, nanti kan umur juga ngaruh, Kak. Makanya itu kalau kakak nanti jangan nikah dulu, Kak terlalu egois. Karena terlalu takut buat menghadapin itu semuanya, nggak sih? Iya. Takut dikecewain, takut. Ya karena terlalu mikirin diri sendirinya seperti itu, semakin buntu, Kak. Semua juga tergantung perilaku kita juga kok. Apa yang kita udah dapetin itu adalah bagian dari apa yang udah kita lakuin. Waduh, ketular lagi nggak tuh? Masuk nggak? Wah, jangan bahas cinta. Ya kan kita lagi sharing lah ya. Iya. Kita bukan
hidup bukan cuman hal buat cinta monyet. Mungkin kalau cinta monyet pas waktu kita remaja udah apaan sih itu kan gitu kan. Tapi kita gitu kepingin jadi manusia yang benar-benar seperti manusia kan. Lengkap, bisa punya keturunan, punya pasangan, ngebangun rumah tangga, punya masa depan. Nah kakak kalau kayak gini coba lagi sedih galau nggak ada yang perhatian mau gimana? Biasanya nangis. Oh galau karena nonton itu Korea. Oh gitu. Iya. Berarti sangat menikmati dengan kebebasan. Berarti kakak bahagia juga kalau bebas. Aku healingnya gitu sih, healingnya nonton Korea aja. Tapi kalau main sama cowok jarang. Udah lama banget jarang. Emang menghindari? Apa emang gak ada yang ngajak? Apa emang seneng aja udah sendiri udah tenang gitu? Pokoknya ada hal yang nggak bisa diceritain intinya. Oh intinya seperti itu ya, Iya. sangat private banget. Iya. Harapan kakak di tahun ini deh, apa yang pengen kakak capai? Mudah-mudahan cepet ketemu sama Orang yang bisa membahagiain. ya. Itu seperti itu. Ada harapan nggak sih pengen dekat dan punya pasangan orang satu kantor? Enggak. Itu yang jadi masalah kayaknya. Jangan mancing please, jangan bahas itu ya. Iya. Nih, ya, cerita yang lain. Penampilan sih seberapa penting buat kakak? Penting gak penting sih. Yang penting pokoknya aku ngerasa nyaman aja udah. Masalah penampilan. Terus kalau fashion, misal HP, baju, Enggak. itu harus iPhone. Nah, ini mah ya, Enggak bukan ya? Tak kira. Iya, Iya tapi- kan. Tapi nggak apa-apa, nggak harus iPhone, nggak harus apa, enggak kok, biasa aja. Kenapa milih iPhone? Karena kan aku ini kayak jualan online juga kan, jadi kebutuhan aja buat foto-foto barang kan harus jelas. Emang cuma iPhone yang Nggak fotonya? tahu juga, cuman aku pengen aja. Udah ada perbandingan kali ketika pakai Android sama iPhone? Tadinya kan aku nggak usah, emang nggak apa-apa nyebut merek? Enggak apa-apa. Pakai Android, nggak nyaman, sering nge-lag apa gimana? Nggak jelas kata aku mah fotonya, cuman ya tergantung HP-nya kali. Iya, ya. tipe ya, tergantung tipe. Iya. Tapi emang iPhone nggak bisa dipungkiri sih, emang Jernih kuat kan? juga. Terus ya kalau masalah itu juga iya kan, real gitu kan, real pitch banget gitu, musiknya keren, simple. Emang jualan online di apa? Shopee, TikTok. Belum sih, paling di itu aja, Instagram sama di WA aja, teman-teman sekantor, paling teman-teman deket aja yang ya apa aja mereka misalnya suka just tip gitu aja sih. Oh, Kalau yang misalnya- just tip kan yang nitip-nitip gitu ya? Mm. Itu di orang luar kota apa orang satu circle kantor? Cuman satu kita kantor. Ada yang luar kota? Kan kantornya banyak cabangnya juga, jadi ada yang di Bogor, di Jakarta gitu. Keuntungannya berapa sih kalau itu just tip? Aku ngambil untung Penasaran loh, saya. banyak enggak, cuman ya seneng aja misalnya kita lagi jalan kemana terus Ada yang kepingin nitip, ambil keuntungannya berapa? ya paling buat ongkir gitunya aja. Masa? Enggak banyak lah, misalnya Nih misal nih Harga- harga Skechers lah ya. Kakak ada nih Skechers. Gua nitip nih. Kak gua just tip dong Skechers yang itu. Harganya berapa misal? ya misal 50.000 aku bikin aja 70 apa 60 gitu aja paling. Atau yang minus? Nggak apa-apa, aku mah seneng aja, seneng. Oh, seneng transaksinya. Oh, buat langkah ke depan buat bisnisnya keren tuh ya. Strategi marketnya seperti itu. Ya gitu aja sih. Nggak ada kenyataan buat pingin live TikTok jualan gitu. Pernah ada, cuman belum sempat soalnya suka bentrok sama kerjaan kantor ya. Iya kan sampai nggak sampai malam juga toh kerjanya. Juga, cuman kan kadang ya masih belum fokus aja. Aku pengennya kalau misalnya jualan kayak gitu pengen fokus aja ke situ gitu, nggak usah mikirin soal kerjaan kantor. Harus resign. Iya. Emang harus bisa mengambil resiko sih kalau orang kepingin sukses. Makanya nanti gimana nanti aja. Tahun ini berani resign mau buat ke bisnis itu. Planning sih udah ada, cuman lihat aja nanti nih. Akun TikTok punya, Ada. followernya udah berapa? Bisa nge-live kan? Udah bisa nge-live. Nah itu buat jualan. Aduh kakak mau cantik, bisa jualan.
kurang apa lagi coba guys? Calon istri idaman ya nggak sih? Jalan menuju sukses tuh cewek yang bisa jualan, bisa dagang tuh. Iya kan? Nggak tahu. Nah, iya, orang yang bisa jualan itu pasti bisa sukses sih. Kalau menurut gua mah. Amin. Iya udah kelihatan, maksudnya orang jualan tuh nggak gampang, nggak semua orang bisa. Produknya apa aja gitu kalau just Apa tip, aja? perabotan kayak apa Iya, aja gitu. Iya. Skincare, kayak fashion, kayak di baju, tas, apa aja. Kadang langsung nge-DM apa gimana, apa lewat Kalau WhatsApp? aku kan orangnya seneng jalan-jalan. Misalnya aku lagi di mall mana, terus aku kayak cuman bikin status doang di IG, nanti teman-teman aku pada DM, oh lagi di ini ya, aku pengen just tip ini dong, bla 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 gitu. Oh, ketika update status gitu ya, misalnya lagi stay di mana iya. gitu. Lagi di ini ya, tolong dong nitip ini gitu. Nanti fotoin yang mau tipe seperti apa, warna seperti apa gitu. Gitu-gitu doang sih paling. Cuman kalau misalnya kayak fokus buat jualan online belum, cuman ya gitu aja sambil iseng-iseng sambil jalan gitu kan. Kakak kalau update status story WhatsApp maupun Instagram kadang sering nyisipin apa yang dirasain dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Kadang kan ada tuh kan orang yang sering update status gara-gara masalah pribadi. Kakak kayak gitu nggak? Enggak. Kalau aku kalau misalnya lagi sedih atau apa, aku jarang update. Terbuka gitu. Enggak. Alasannya kenapa? Ya, orang-orang nggak boleh tahu kalau lagi sedih. Mantap. Itu kuncinya guys. Kesedihan kita tuh gak usah dipamerin, ya nggak sih? Tapi kebahagiaan kita ketika kita pamerin dikira flexing, banyak yang Makanya kan ngebenci. Orang-orang apa sih namanya nggak pada percaya kalau misalnya aku nggak ada pasangan gitu kan, kok kamu Ya, nggak emang iya pernah sih, sedih? iya emang iya sih meragukan. Kok kamu nggak pernah sedih sih gitu? Kok kamu nggak pernah galau, statusnya happy aja gitu? Tapi emang jomblo beneran kak? Nah, iya. Kuat juga ya. Apa karena berdasarkan pengalaman, jam terbang mungkin ya? Pengalaman sih. Aku nggak tahu belum. Kan nggak yakin belum- sih kalau orang-orang amatir gitu. belum Ya bisa nggak punya. buka hati. Kalau aku kan orangnya tipe-tipe yang coba dulu deh sama si ini, siapa tahu cocok. Nggak mau aku kalau misalnya pengen sama ini cocok, udah aku jalanin. Kalau misalnya buat nyoba dulu sama si ini, siapa tahu Ini nyaman HTS apa. gitu? Nggak ada. Nggak pernah. Iya kan namanya orang ya. Mantap sih. Nih kak, apa sih respon kakak nih terhadap pelajar sekarang tuh yang kadang sering open BO? Tanggapan kakak gimana? Kan lagi musim banget nih sekarang. Aplikasi hijau katanya ya. Gue sih nggak tahu lah ya sistemnya seperti apa. Sehingga sekarang pelajar tuh banyak banget menjual diri lewat open aplikasi BO seperti itu. Aku nggak tahu malah. Iya, Baru maksudnya dengar gue dari ya kan si kakaknya. karena gue selalu cerita sama banyak orang kan sekarang lagi maraknya seperti itu. Apa sih pesan kakak nih buat adik-adik yang masih salah jalur? Kan sayang banget ya, masih anak sekolah, masa depannya masih cerah. Sangat disayangkan banget ya. Apa pesan dan kesan kakak nih buat adik-adik yang masih salah jalur? Barangkali adik-adiknya nonton dan waduh tersentuh nih, oh iya bener gitu kan, kak di pihak cewek gitu kan. Ya jangan sampai kayak gitu lah, aku nggak bisa ngasih pesan-pesan soalnya itu udah Rugi banget ya, iya. hilang pasarannya ya tuh deh gitu, makanya udah sih udah. Tapi emang bener ya Ya banyak ya? astagfirullah, iya kak. Kok kalau podcast kayak gini kadang sering cerita kalau anak sekolah tuh pada kayak gitu, marak kayak gitu. Jadi seakan-akan tuh mereka bangga gitu loh kak, jadi trend center gitu. Maksud nggak sih? Kayak gitu, gua mau udah di booking nih, gua mau nanti malam gitu. Serius? Jadi bisa buat kayak terbuka banget buat sama temennya gitu, serius. Gila kan? Gua aja kalau mau jajan takut. Aku baru denger dari si kakak malah. Iya gitu, sekarang tuh lagi marahnya mungkin karena itu ya, fashion ya, gaya style, gaya hidup ya. Bisa jadi sih. Iya kan kepengen kelihatan keren, memaksakan diri kan. Kalau nggak punya uang
pikirannya. Ya, buntu ya. Kadang juga ada orang yang udah tersakiti kan, udah frustasi, dipakai sama cowoknya terus ditinggalin, mungkin juga kan. Ada beberapa faktor sih. Tapi kok kenapa bisa jadi trend center, mereka bisa pede, terang-terangan gitu, mau ada job, ntar lagi nih ada orderan gitu. Itu loh maksudnya, kok bisa gitu loh. Kayak bangga gitu maksudnya. Nggak tahu deh. Gila ya, Iya. keren ya. Nyalinya keren sumpah. Gue mah salut sumpah sama orang nyali-nyali gini, bukan gimana-gimana ya, salut. Maksudnya apa emang lagi zamannya gitu. Kurang tahu. Sekarang kan juga gitu kan, terus ada yang lesbian, homo kan. Itu kan lagi banyak sekarang kan. Kasihan juga sama orang-orang yang melakukan gitu. Ya biasanya kan diawali dari sakit hati orang-orang kayak gitu. Trauma, nggak ada teman yang buat sharing, nggak ada cerita, nggak ada yang meduliin, nggak ada yang perhatiin. Iya nggak sih? Kakak dulu kuliah di mana? Aku nggak kuliah. SMA. SMA. Oh SMA langsung kerja gitu. Mm-mm. Dari tahun lulusan SMA berapa berarti? Tahun berapa? 2016. Enggak, 2013. Langsung kerja di pabrik PT. Enggak langsung ke sini, langsung ke operasi. Ntar dulu. Cuman Oh pindah-pindah. Katanya 5 tahun. 6 bulan. 5 tahun di sini. Kan ada lagi cabangnya yang di Jakarta. Di Jakarta itu Jakarta Barat ya, 1 tahun. Dipindah lagi ke cabang yang di Kebonjeruk 2 tahun apa 3 tahun ya. Terus dipindah lagi ke cabang sini. 5 tahun aku udah di sini. Gede nggak sih gajinya? Oh, lumayan. Cukup lah ya. Bisa nabung. Bisa. Kakak 100.000 sehari cukup nggak? Cukup lah. Nggak nyampe kali malah kadang. Enggak. Makan berapa dah? Enggak, soalnya kan kita ini kantornya sambil mesan juga, jadi udah disediain. Oh ada mes. makan. Oh iya itu sih. Mes. Makan di situ, tidur di situ, enak. Dijatah Kalau kita sehari-harinya? cewek ya, cuman kalau anak cowok dia ke lapangan. Makan berapa kali sehari di jatahnya? Pagi sama sore doang sih. Terus dapat uang makan juga 20.000 sehari. Masa serius kak? Itu koperasi apa sih? Mau dong. Kerja kayak gitu Kita mah. kan cowok. Oh cowok nggak bisa kayak gitu. Cowoknya ke lapangan, kalau cowok mah Tapi dapat uang juga dapat berapa? 50.000 Sehari. Gaji di atas UMR. Kalau itu target sih, tergantung. Oh enggak. Tergantung si kakaknya. Ini kalau kakak mah nggak target. Aku target juga Nyari nasabah juga. dari orang itu. Jadi penghasilan orang itu nanti ada persenannya juga ke aku. Berarti canggih juga kakak ya. Udah awet gitu kan berarti. Target terus. Kalau lagi nggak target? Nggak pernah. Enggak. Mantap juga nih. Anak buahnya banyak. Anak buahnya aku juga kerja karyawan. Berarti bisa utuh dong gajinya. Ya enggak utuh juga lah. Kan katanya tadi makan dijatah, Ya kan kalau misalnya uang dijatah. hari Minggu kita keluar. Emang apa kemana? malam, Pasangan nggak ada. Main jarang tuh. Kan hari Minggu keluar. Masa dia asrama mulu? Waduh. Kalau tuh ada cowok gitu, yuk main gitu. Aku lebih sering main sama adek aku sih. Adik kandung. Iya. Jadi udah, kalau orang-orang anggapnya katanya pacarnya kali cowok. Adek aku soalnya badannya tinggi ya. Sering ada cowok yang ngajak main. Ada. Nah, tapi nggak mau. Kenapa tuh? Nggak Takut kali. Enggak takut sih, males aja bawaannya. Tapi nggak gitu juga sih. Nggak usah bahas itu. Iya. Tapi nggak pernah nggak mikir, nggak ngerasa bosen gitu kak, kerja sampai selama itu gitu, sampai pindah ke cabang ini. Kadang bosen, makanya kalau misalnya bosen, ya Allah pengen nikah aja gitu. Oh pengen dinafkahin guys. Tapi kadang belum siap gitu. Kalau Belum denger siap apa belum ikhlas buat ngebuka hati, kan beda. dua-duanya kali ya. Nggak mungkin itu terlalu egois kalau toh. Belum siap, belum bisa buka hati. Nah intinya belum bisa buka hati sih. Kalau siap semua cewek pasti siap sih. Oh gitu ya. Mungkin kalau cowok bisa tuh, siap nggak siap bisa, karena kan cowok
mempunyai tanggung jawab yang besar. Kalau kakak kan dinafkahin, diurusin, dimanjain. Makanya lebih membuka diri. Nggak usah gua harus cinta sama dia baru gua nikah sama dia. Jangan. Gitu. Justru kalau kakak cinta malah disepelein. Gitu ya. Loh, kakak ngerasa nggak kalau kakak cinta ke cowok, kakak luluh, runtuh, lemah ke cowok itu? Berarti kan kakak menginginkan penderitaan. Ya nggak sih? Lebih baik kita dicintai lah daripada mencintai. Iya nggak? Tuh. Justru kalau kakak rapuh, kakak cinta sama cowok itu semakin nyepelein. Dan dia mah butuh gua, santai aja lah. Dia mah cinta gua, santai aja. Songong cowoknya. Ini sebagai cowok lo ya, bocorannya kayak gitu. Kita fair-fairan aja lah ya, nggak usah ngebelain sama gender. Maksudnya gua laki harus bela laki, enggak. Kita cerita kenyataan aja gitu. Walaupun itu ngejatuhin cowok ibarat kata, emang nyatanya gitu. Cowok tuh kalau pasangannya bucin ke kita ya kita sepelein aja. Malah kadang cowok cepat bosen, mudah berpaling. Kalau punya pasangan yang bucin. Oh gitu. Iya, emang ya. Jadi harus nyikapinnya gimana? Ya makanya kakak itu cukup butuh cowok yang berniatan tulus untuk ngebahagiain kakak. Itu aja. Terus nggak cacat gitu aja sih. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, itu sih kakak harus cinta sama dia. Itu kalau kakak bucin ke dia. Ini kalau gua sih cowok tuh nggak penting mikirin buat diri sendiri sih. Semuanya dikorbanin lah buat ngebahagiain cewek. Cowok sejati itu harusnya seperti itu sih. Harus bisa jadi istri juga, harus jadi bisa suami juga. Yang namanya waktu istri kan gak selalu on time bisa ngelayanin kan. Namanya kita harus masak, ya masak, kalau bisa nyuci ya nyuci, jemur baju ya nyuci. Mana yang lagi longgar waktunya. Harus bisa berperan menjadi istri, harus bisa berperan menjadi suami. Itulah cowok yang sejati. Waduh. Kata-katanya oke banget tuh. Iya kan? Enggak kan itu kata-kata sehari-hari juga. Iya kan? sih. Gitu sih. Ya, terima kasih Kak atas waktunya, keikhlasannya buat diganggu. Nanti besok-besok lagi dah. Janganlah, udah. Loh, kenapa emang trauma? Enggak sih. Tapi enak kan? Kita lega kan? Iya. Ceritanya juga nggak terlalu berat, nggak terlalu ngejudgement kakak gimana. Tentunya mudah-mudahan kakak ini cepat diberikan malaikat, yang bisa ngebahagiain kakak. Ya kan? Amin. Terima kasih teman-teman, cukup sekian konten kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk menjalani hidup demi tujuan yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.